Market kripto hari ini terasa seru banget. Kita lagi ada di momen siklus yang cukup sensitif, di mana beberapa indikator mulai kasih sinyal penting dan sentimen pasar berubah lebih cepat dari biasanya. Setelah beberapa minggu penuh tekanan dan volatilitas, sekarang mulai kelihatan pergerakan konsolidasi, tapi dengan risiko yang tetap harus diwaspadai. Nah, di video kali ini, kita bakal bedah semua update dari tren sentimen, indikator siklus, sampai rencana trading untuk masing-masing pair utama. Jangan sampai lewatin, karena banyak insight yang bisa bantu persiapan di siklus market yang sedang berjalan sekarang. Sebelum kita lanjut lebih jauh, perlu diingat bahwa semua pembahasan di video ini murni untuk edukasi dan analisa, bukan rekomendasi finansial atau instruksi transaksi. Selalu lakukan riset mandiri dan atur manajemen resiko sesuai gaya trading masing-masing. Dalam beberapa hari ke depan, ada beberapa event ekonomi global penting yang kemungkinan bakal pengaruhi pergerakan market kripto. Dari Tiongkok, hari ini rilis data pertumbuhan ekonomi dan produksi industri, yang bisa kasih gambaran kondisi pemulihan ekonomi Asia. Malam nanti, Kanada umumkan inflasi tahunan, dan besok giliran Inggris update tingkat pengangguran. Paling krusial minggu ini, data GDP Amerika Serikat kuartal ketiga, dan beberapa rilis terkait personal spending dan core PCE. Ada juga keputusan suku bunga dari Bank of Japan dan Fed Amerika, yang biasanya langsung direspon market dengan volatilitas. Buat trader kripto, semua data makro ini penting buat baca arah sentimen risk on versus risk off global. Update pertama datang dari Amerika. Federal Reserve ngasih sinyal mereka bakal nahan dulu kenaikan suku bunga karena inflasi sudah mulai melambat. Ini bikin pelaku pasar agak lega, karena dengan potensi jeda kenaikan, dolar Amerika biasanya melemah tipis dan minat terhadap aset berisiko, termasuk kripto, bisa naik. Kalau laju inflasi beneran terus turun, peluang risk appetite investor global ke kripto bisa tambah besar. Dari Eropa, data pertumbuhan ekonomi kuartal terakhir ternyata lebih lemah dari prediksi. Banyak analis mulai khawatir Eropa bisa masuk fase resesi. Biasanya, kalau sentimen global mulai risk-off karena takut resesi, pelaku pasar suka cari alternatif di luar sistem keuangan tradisional, dan aset kripto jadi salah satu pilihan populer untuk hedge dari ketidakpastian. Potensi stimulus Bank Sentral Eropa juga bisa jadi pemicu likuiditas tambahan buat market kripto. Dari Amerika Serikat, pemerintah mereka baru aja umumkan program stimulus fiskal baru untuk investasi infrastruktur. Injeksi dana ke sektor infrastruktur kayak gini biasanya ngedorong sentimen positif di seluruh market, termasuk kripto. Apalagi kalau ada integrasi teknologi blockchain dalam proyek-proyek baru, exposure kripto di sektor real bisa makin kuat dan bikin adopsi jalan terus. Intinya, kabar ini bisa jadi angin segar untuk market secara jangka menengah. Ngintip indeks Fear and Greed hari ini, skornya 49 alias netral. Sepanjang minggu terakhir, market cenderung bertahan di zona netral. Artinya, pelaku pasar belum dominan takut, tapi juga belum masuk fase euforia. 1 bulan lalu, indeks sempat nyentuh 21 alias zona fear, tapi sekarang sudah stabil. Ini menunjukkan sebenarnya market lagi menunggu trigger atau sinyal baru, entah itu dari makroekonomi atau dari pergerakan harga Bitcoin dan Ethereum sendiri. Indikator P-Cycle Top belum kasih sinyal peringatan apapun. Garis moving average 110 hari masih jauh di bawah garis 350 hari dikali 2, alias belum ada crossing yang biasanya jadi lampu merah siklus harga puncak. Bisa dianalogiin kayak lampu kuning di perempatan, belum waktunya ngerem total, tapi tetap wajib waspada kemungkinan perubahan tren besar kalau indikator mulai mendekat. Fuel multiple hari ini masih di bawah 1, tepatnya di 0,96. Artinya, tekanan penjualan dari miner masih rendah, dan belum ada tanda-tanda euforia dump dari para penambang. Biasanya, fase kayak gini identik sama siklus akumulasi, atau fase awal menuju pergerakan naik selanjutnya. Jadi, buat yang ngikutin siklus, ini masih fase aman dari tekanan distribusi besar. Dari sekitar 30 indikator siklus, 3 yang paling menarik hari ini adalah Bitcoin AHR 999 Index, MVRV Z-Score, dan CBBI. AHR 999 Index masih di 0,6, alias jauh banget dari level overheating. MVRV Z-Score baru di 1,32, berarti valuasi Bitcoin masih belum ekstrem mahal. Sementara CBBI atau Crypto Bitcoin Bull Run Index ada di angka 55, yang nunjukin posisi siklus di tengah-tengah, belum dekat puncak tapi juga sudah jauh ninggalin dasar. Praktis, market masih punya ruang untuk bernafas. Kita bahas dulu trading plan untuk Bitcoin versus USDT.
Harga terkini berada di sekitar 92.695. Posisinya mendekati garis tengah Bollinger Band di daily dan baru aja mental dari upper band di time frame 4 jam. Candle 4 jam terakhir close sebagai bullish hammer di support 92.035. Jadi ada peluang harga mulai menguat dari area ini. Skenario utamanya, selama harga bertahan di atas support 91.100, potensi retest ke 93.000 dan 94.000 tetap terbuka, dengan target tertinggi di area 97.228, yang sesuai sama upper Bollinger. Skenario alternatifnya, kalau harga breakdown di bawah 91.100, tekanan bisa makin terasa dan beri ruang koreksi lebih dalam sebelum ada reversal yang lebih kuat. Untuk Ethereum lawan USDT, harga sekarang lagi berada di 3.238,96. Secara teknikal, posisi ini masih di atas garis tengah Bollinger Band 4 jam dan harian, yang menandakan momentum bullish belum selesai. Candle terakhir di 4 jam membentuk bullish engulfing di support 3.185, sementara harga tetap di atas VWAP. Skenario utama saat ini, bila harga tetap di atas 3.185, target berikutnya adalah 3.282 dan 3.345 sebelum puncak di sekitar 3.400. Tapi, kalau skenario alternatif berjalan, harga turun dan break di bawah 3.185, maka bisa terjadi retrace ke area bawah sebelum ngumpulin tenaga lagi buat naik. Kita lanjut ke Binance Coin lawan USDT. Harga sekarang di 914,7. Dan baru aja mantul dari low multihari di sekitar 905. Secara 4 jam, candle menunjukkan hammer panjang yang menolak penurunan lebih lanjut, sementara di time frame daily, harga masih dekat garis tengah Bollinger Band. Support penting tetap di 903,36. Skenario utama, bila harga mampu bergerak di atas 920, berikutnya bisa lihat reaksi di level 932 dan mendekati 959, yang jadi area target atas. Kalau ternyata gagal bertahan, skenario alternatif, harga breakdown dan tutup di bawah 903, cenderung membuka peluang lanjutan koreksi, dan market perlu waktu buat stabil lagi. Solana versus USDT juga tampil menarik hari ini. Harga sekarang ada di 134,1, posisinya baru aja mental dari low multihari dan sekarang bergerak naik. RSI 7 dan 14 menunjukkan pemulihan dari oversold, artinya tekanan jual mulai reda. Skenario utama, selama harga bertahan di atas 129,5, peluang retest area resistance di 137,41 sampai 140 terbuka, dengan target lanjutan di 144,13. Kalau malah turun dan break ke bawah 129,5, skenario alternatif adalah Solana butuh waktu konsolidasi lebih lama sambil lihat respon market di area support bawah. XRP lawan USDT saat ini berada di 0,12663. Posisinya dekat lower Bollinger Band pada time frame 4 jam. Harga baru bounce dari low di 0,12071, di mana candle penutupan terakhir mulai membentuk pola stabilisasi. RSI 14 masih oversold, RSI 7 sudah mulai naik dari level ekstrim, jadi ada kans buat short-term reversal. Skenario utama, selama harga bertahan di atas support 0,12577, potensi retest area resistance di 0,13158, lalu naik ke 0,1359 dan 0,13826 tetap terbuka. Jika support 0,12071 kembali teruji dan tembus, alternatifnya market bisa lanjut trennya turun sebelum benar-benar rebound. Dogecoin versus USDT sedang berada di 1,9253 dan baru saja sentuh support penting di 1,8379. Candle 4 jam terakhir bentuk hammer dan indikator RSI baik 7 maupun 14 sudah sangat oversold. Biasanya, kondisi ini sering picu bounce jangka pendek. Skenario utama, selama harga bertahan di atas 1,8379, potensi naik ke 2,049, lalu area 2,075 dan 2,094 mulai terbuka. Kalau gagal bertahan dan breakdown ke bawah 1,8379, peluang downtrend lanjut makin besar, dan proses konsolidasi bisa makin lama sebelum reversal datang. Itu dia update market, indikator siklus, dan trading plan hari ini. Semua analisa di sini cuma buat tujuan edukasi dan jadi referensi tambahan, bukan instruksi transaksi. Selalu utamakan kontrol risiko dan gunakan strategi yang sesuai gaya masing-masing. Sampai jumpa di update berikutnya.